Oke, ini ceritanya ada rangkaian. Rangkaiannya ini campuran ya. Ini seri dengan paralel. Ada 3 hambatan, R1, R2, dan R3. Yang ditanyakan arus yang mengalir pada R2. Kita perhatikan dulu, R2 ini dia disusun secara paralel, ya kan? Nah, menurut hukum Kirchhoff 1, bahwa arus yang masuk di sini itu dia akan sama dengan arus yang keluar menuju R2 dan R3. Nah, itu ya. Berarti nanti arus di R1, misalkan kita sebut ini I1, dengan arus yang mengalir di rangkaian paralel R2 dan R3, ini kita sebut I paralel. Gitu. Ini harus sama. Dan ini memenuhi hukum satu Kirchhoff. Nah, gitu. Kita cari dulu ya. Hambatan totalnya dulu. Karena ini ada paralel, kita jumlahkan dulu ya. Hambatan yang paralel. Ini 1/3 tambah 1/6. Ini 2 tambah 1. 3/6 atau R paralelnya adalah 2 ohm. Ini nyari R totalnya berarti tinggal ditambahkan dengan seri ya. Berarti R totalnya adalah R1 tambah R paralel. 1 tambah 2 sama dengan 3 ohm. Ini adalah R totalnya. Kemudian kita cari arus totalnya dulu. Oke. Cari arus total atau kita sebut I total pada rangkaian menggunakan hukum Ohm-Fir. Nah, berarti nyari I-nya adalah V per R. V-nya yang mana? V tegangan sumber yang 6 volt ini. 6 volt dibagi R-nya. R yang mana? Adalah R total. Karena kita pengen nyari I total. R totalnya kan 3 ohm. Ini berarti 2 ampere. Arus total yang mengalir ada 2 ampere. Nah, 2 ampere ini arus yang mengalir pada hambatan yang mana sih? Arus yang mengalir pada hambatan R1. Nah, ini kan pada hambatan R1 dan pada hambatan R paralel ini. Kenapa? Karena 2 hambatan ini yang seri dan yang R2 R3 ini tersusun secara seri. Gitu. Jadi 2 ampere ini yang mengalir ke I1 ya. Gitu. Ini berarti I1 sama dengan 2 ampere. Berarti ini I totalnya sama dengan I1 karena dia disusun seri. Kemudian sama dengan I paralel juga. Nah, berarti ini sama dengan I paralel gitu. Tapi apakah I paralel ini sama dengan I yang mengalir di R2 dan R3? Jelas berbeda. Kenapa? Karena dia bercabang di sini. Nah, karena dia yang mengalir di sini masuknya 2 ampere, apakah dia mengalir ke sini 2 ampere juga? Tidak. Dia otomatis terbagi. Ada yang ke R2 sebagian dari 2 ampere itu. Sisanya dia mengalir ke R3 gitu. Cara nyarinya itu gimana nih cara nyari arusnya gitu. Kita cari dulu si tegangannya ya. Kan kalau mau nyari I di R2 berarti kan I2 sama dengan V. V yang ada di sini yang ada di R2 dibagi R2 gitu. R2-nya kan 3. Nah, V2-nya dari mana? Kita lihat lagi di sini. Ini kan V sumbernya ini ya. V sumbernya adalah 6 volt. Kita pengen mencari V yang di sini saja karena ini diserikan, otomatis tegangannya tidak akan sama dengan tegangan yang ada di sini. Tapi nanti jumlahnya itu harus 6 volt. Jadi 6 volt itu terbagi. Ada yang ke R1, ada yang ke R2 dan R3. Kita cari tegangan yang ada di rangkaian paralel ini dulu. Berarti Vp sama dengan I paralel dikali R paralel. I paralelnya berapa? Yang ini tadi sama dengan I total sama dengan I1 yaitu 2.
R paralelnya berapa yang tadi? Nah, ini dapat nih 2 ohm. Masukkan ke sini 2. Itu hasilnya adalah 4 volt. Nah, pengen membuktikan benar nggak sih V paralel ini 4 volt? Nanti dijumlahkan dengan V di R1 ini 6 volt. Kita coba aja masukin yang ini. V1 berarti I1 kali R1. I1-nya kan sama dengan I total ya tadi. 2, R1-nya adalah 1. Nah, 2 kali 1, 2 volt. V1-nya di sini 2 volt, di sini 4 volt. 4 tambah 2, 6. Oh, sama, berarti sudah benar. Gitu. Kemudian, ini 2 volt ini apakah untuk R2 dan R3 itu sama? Tentu saja sama. Ini sesuai dengan sifat rangkaian paralel. Kalau di rangkaian paralel yang sama itu bukan arus tapi tegangan. Jadi kalau misalkan ini tegangan totalnya 2 volt, maka yang masuk ke R2 itu sama 2 volt, yang masuk ke R3 itu dia akan sama 2 volt juga. Gitu. Jadi nanti tinggal dimasukkan. Nah, ini V2-nya ya. Berarti tadi V paralelnya tadi sama dengan V di R2 sama dengan V di R3. Karena apa? Karena ini rangkaian paralel gitu. Masukkan V2-nya. Ini adalah 4 volt. R2-nya masukkan 3 ohm. 3 ohm. Nah, ini volt. 4 per 3. 4 per 3 itu sekitar 1,333 sekian ampere. Gitu. Pengen ngecek benar nggak sih ini? Nah, cari aja sekarang cari I3. Nanti I1 ditambahkan dengan I2. I1 ditambahkan dengan I2. I2 ditambahkan dengan I3. Itu harus sama dengan I1. Nanti harus sama. Cari I3-nya coba. I3 berarti V3 per R3. V3-nya berapa? Misalkan ini I3 sama dengan V3 per R3. V3-nya berapa? V3-nya kan tadi sama. Ya, itu 4. R3-nya berapa? 6. Nah, ini 4 per 6 berapa nih? 2 per 3 ya. Nah, ini 2 per 3 ya. 2 per 3 ditambah 4 per 3. Berapa nih? Ampere ya. Ini I3. I2-nya 4 per 3 ditambah, ini I2 ya, ditambah I3. I3-nya adalah 2 per 3. Berapa hasilnya? 6 per 3 sama dengan 2. Dan inilah yang disebut dengan I1 tadi. Betul kan? Nah, 2 ampere. Berarti jawabannya benar kita ini. 1,33 atau 4 per 3. Begitu cara mengeceknya.